Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan belajar mengenai reklame pada tema 4 kelas 6. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang, hasil produksi ataupun jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan dari reklame yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga, mengenalkan suatu produk kepada khalayak umum. Yang keempat, mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk. Dan yang kelima, membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk. Jadi, dalam sebuah pemasaran, reklame itu sangat diperlukan agar masyarakat tahu akan produk maupun jasa yang dipasarkan. Di dalam penyampaiannya, reklame sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa, yaitu dengan cara tradisional, yang kedua dengan cara modern. Berikut adalah contoh penyampaian dengan cara sederhana. Berikut adalah contoh iklan tradisional. Yang pertama adalah penjual sayur. Penjual sayur keliling memanfaatkan cara tradisional dengan cara contohnya sayur. Kemudian yang kedua adalah penjual bakso. Dia juga memasarkan melalui cara tradisional ya, melalui iklan tradisional. Contohnya, bakso. Yang ketiga adalah tukang sol sepatu. Dia juga akan berteriak-teriak atau akan mengatakan bahwa dia menyampaikan pesan bahwa ini loh, saya itu tukang sol sepatu. Dia menawarkan jasanya dengan mengucapkan jasa apa yang dia tawarkan juga. Berikut adalah contoh dari reklame modern. Yang pertama adalah poster. Reklame visual yang berbentuk gambar dan tulisan yang agak besar sehingga memudahkan untuk dibaca pesan reklamenya. Jadi seperti poster ini dapat ditempel di dinding-dinding atau di majalah dinding ya. Kemudian yang kedua, spanduk merupakan reklame yang memuat informasi komersil atau non-komersil yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang. Contoh di bawah ini merupakan reklame non-komersil karena di dalam reklame ini tidak memuat adanya motif ekonomi. Pada reklame ini diterangkan bahwa kita diajak untuk melakukan penghijauan untuk menyelamatkan bumi. Karena dengan melakukan penghijauan, maka produksi O2 akan meningkat dan akan mengatasi dampak dari pemanasan global. Yang ketiga adalah brosur. Brosur adalah reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Contoh di sini adalah brosur mengenai pemasaran rumah tinggal. Di sini sudah cukup jelas dan rinci, yaitu nama perumahannya, kemudian nama agen pemasarannya,
kemudian bentuk rumahnya, ya, tipe bangunannya, kemudian spesifikasi rumah itu, misalnya terbuat dari bata, kemudian atapnya mungkin dari asbes, dan lain sebagainya. Berikut juga sudah dijelaskan mengenai denah ruangannya, kemudian lokasinya, ya, sudah dipetakan begitu. Ciri-ciri brosur antara lain, umumnya terdapat pesan tunggal. Pesannya itu tunggal. Jadi, untuk apa? Brosur itu dibuat tujuannya apa? Untuk pemasaran apa? Hanya satu macam saja. Contohnya di sini adalah pemasaran perumahan. Yang kedua, bertujuan untuk dapat menginformasikan, mengedukasi, serta juga membujuk, juga mempengaruhi orang untuk membeli ataupun untuk mengadopsi pesan yang disampaikan. Di sini cara membujuknya adalah dengan promo DP 5%, ya. Atau pembayaran harga perumahan dapat diangsur misalnya. Ini dengan membayar DP atau uang muka 5% dari harga rumah. Yang ketiga, hanya sekali diterbitkan. Jadi tidak berulang kali karena hanya menerbitkan, setelah itu ketika barang yang ditawarkan itu sudah habis, maka tidak dicetak lagi. Yang keempat, dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian publik. Mungkin itu dengan full color, mungkin itu dengan promo-promo yang menarik, ya, dengan gambar-gambar yang menarik. Yang kelima, didistribusikan dengan secara tersendiri oleh pembuat suatu produk tersebut. Jadi ada staf khusus yang bergerak di bidang pemasaran. Nah, ini mereka yang akan membagikan secara langsung brosur tersebut. Yang keenam, memiliki desain menarik serta mempunyai isi yang jelas, ya. Brosurnya itu tentang apa sudah dapat jelas untuk bisa dipahami. Selanjutnya adalah fungsi brosur. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu menginformasikan kepada konsumen yang berkaitan dengan perusahaan. Entah itu tentang layanan jasa, produk yang ditawarkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, brosur sebagai fungsi iklan. Brosur benar-benar sangat penting sebagai alat iklan atau promosi yang menarik dan juga memungkinkan untuk bisa mempromosikan suatu barang atau jasa. Yang ketiga, fungsi identifikasi. Fungsi identifikasi adalah suatu desain dari brosur yang baik, memungkinkan untuk mempertahankan kriteria yang sama melalui semua brosur suatu perusahaan. Jenis brosur berdasarkan warna dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah brosur full color. Pada brosur ini mempunyai sebuah warna yang menarik dan beragam. Tinta ini merupakan kombinasi antara cyan, yellow, magenta, dan key. Yang kedua adalah brosur BW atau black white. Jadi di dalam brosur ini hanya memiliki warna hitam dan putih dan dapat menjadi sebuah pilihan untuk menjadi lebih ekonomis karena dapat menghemat hingga 50% dari biaya. Yang keempat adalah selebaran. Selebaran merupakan lembaran kertas yang berukuran kecil, mengandung pesan tercetak atau disebarkan kepada umum sebagai informasi mengenai suatu hal atau event tertentu. Contohnya,
adalah ketika ada event konser atau mungkin event-event yang lain, pameran dan lain sebagainya. Di situ akan memuat kapan dilaksanakannya, kemudian nanti apa fasilitasnya. Yang kelima, logo merupakan reklame berbentuk gambar yang digunakan sebagai simbol atau lambang sebuah produk maupun barang. Contohnya di sini, tentunya ketika kalian sudah melihat ada gambar bumi, kemudian ada gambar merpati, kalian sudah pasti akan berpikir bahwa oh ini adalah logo dari kantor pos atau dari Pos Indonesia. Selanjutnya ketika kalian melihat, centang hitam ini, kalian pasti sudah dapat mengetahui bahwa oh ini tuh logo dari produk Nike. Bisa mungkin sepatu, kaos, jaket, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah baliho. Baliho merupakan reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran yang sangat besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis dengan menggunakan tiang besar dan kuat yang bersifat semi permanen. Berikut adalah contoh dari baliho yang bagian atas ya. Biasanya tiang penyangganya berupa pipa besi yang besar ya. Kemudian yang kedua ini adalah contoh baliho yang berukuran tidak terlalu besar, tetapi tiangnya juga menggunakan tiang besi ya sebagai papan penyangganya. Yang ketujuh adalah embalase. Embalase merupakan reklame yang terdapat pada kemasan atau pembungkus produk yang diperdagangkan. Contohnya adalah produk-produk di bawah ini. Pada produk di bawah ini ya, di sini ada contohnya produk susu sereal dan produk kopi. Pembungkus ketika itu berbentuk polos tidak akan menarik konsumen. Tetapi ketika sudah terdapat gambar-gambar yang menarik, maka konsumen akan lebih tertarik untuk membeli barang tersebut. Contohnya di sini adalah Good Day. Ya, kopi di sini sudah ada tawarannya 3 in 1, ada kopi, gula, dan creamernya. Ya, ada kelebihannya di situ ditawarkan. Kemudian pada produk susu sereal di sini juga ditawarkan bahwa sudah mengandung banyak kelebihan. Ada susu, ada sereal, ada telur ya, mengandung sigma fit dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat akan lebih tertarik ketika melihat produk-produk yang ditawarkan. Macam-macam reklame. Yang pertama, berdasarkan tempat pemasangannya dibagi menjadi 2, indoor dan outdoor. Reklame indoor berarti reklame yang dipasang di dalam ruangan. Ukurannya pun lebih kecil dan bahannya tidak perlu menggunakan bahan yang tahan air. Contohnya adalah brosur, leaflet, dan etiket. Yang kedua adalah outdoor. Reklame outdoor berarti reklame yang dipasang di luar ruangan atau di luar gedung. Ukuran gambarnya lebih besar dan bahannya pun terbuat dari bahan yang tahan terhadap air. Contohnya adalah baliho, spanduk, logo, papan nama. Yang kedua, berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah reklame komersil. Reklame komersil adalah reklame yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah ketika akan memasarkan barang atau jasa. Kita akan mengharapkan hasil. Jadi itu termasuk dari reklame komersil. Yang kedua adalah reklame non-komersil.
yaitu reklame yang dibuat untuk kepentingan umum, contohnya himbauan untuk memakai masker, himbauan untuk menjaga kesehatan, himbauan untuk tertib berlalu lintas, himbauan untuk membayar pajak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan media pemasangannya. Berdasarkan jenis pemasangannya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah reklame visual. Reklame visual adalah reklame yang diwujudkan dalam bentuk gambar. Jadi, contohnya adalah poster, spanduk, brosur, plakat, baliho, logo, dan etiket. Kemudian, yang kedua adalah reklame audio. Reklame audio adalah reklame yang diwujudkan dalam bentuk suara, baik secara langsung maupun tidak langsung, contohnya radio dan podcast. Yang ketiga adalah reklame audiovisual. Reklame audiovisual merupakan reklame yang diwujudkan dalam bentuk suara dan gambar. Contohnya adalah pada iklan di televisi, iklan di internet, dan lain sebagainya. Yang keempat, berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah reklame peringatan. Reklame peringatan merupakan reklame yang bersifat mengingatkan masyarakat untuk mematuhi aturan tertentu. Contohnya, hati-hati awas ada jalur kereta api, hati-hati jalan rawan kecelakaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah reklame penerangan, yakni reklame yang bersifat informatif, memberikan informasi kepada masyarakat, konsumen, atau target pasar. Sampai di sini pembahasan kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.